Kaya atau miskin sudah ditentukan sejak lahir. Jadi gini, semuanya memang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, tapi Lauhul Mahfuz itu yang kami pelajari adalah bukan isinya satu skenario saklek, tapi isinya adalah dari kumpulan sekian banyak skenario yang semuanya tidak keluar dari ketentuan Allah. Contoh, nanti misalkan azan berkumandang terus kita memilih sholat, maka akan nyambung kepada takdir lain yang jadi kebaikan. Atau kalau misalkan azan kita nggak memilih mau sholat, malah tidur-tiduran dengan sengaja meninggalkan, akan nyambung kepada takdir Allah yang lain yang nyambung kepada keburukan. Tapi semuanya nggak ada yang keluar dari ketentuan Allah. Terus, ada nggak yang istilahnya udah benar-benar berupaya tapi nggak akan pernah kaya seumur hidupnya? Ada. Nah kalau kayak gitu ngapain atau ikhtiar? Kalau misalkan ujung-ujungnya Allah yang nentuin, buat apa kita capek-capek? Nah kita capek-capek ikhtiar, meskipun segalanya Allah yang nentuin, dokter datang ke UGD dibilang, dok kalau dokter nggak datang juga kata Allah saya sembuh, saya pasti sembuh kata pasien. Buat apa kita capek-capek ikhtiar? Agar jadi amal soleh. Coba bayangin, misalkan seumur hidup, contoh, semua kepengen kita dikabul, tapi nggak ada satupun ucapan, tindakan, perbuatan yang jadi pahala amal soleh. Meninggal berarti bawa apa? Iya dapat duit, harta, jabatannya, tapi emang gituan laku di hadapan Allah? Enggak. Atau misalkan ada orang yang seumur hidup lebih sering gak dikabul doanya, tapi setiap berucap, bertindak, berbuat, ketemu orang semuanya jadi pahala, jadi amal soleh yang Allah terima. Meninggal bisa jadi dia yang paling banyak bekalnya. Jadi kita hidup ngumpulin itu doang. Jadi kalau misalkan bahagia itu harus dari kaya dulu, jabatan dulu, ya berarti Allah dong yang nggak adil. Kan yang bagiin Allah. Tapi yuk kaya juga bisa jadi kebaikan, asal bikin kita tambah dekat sama Allah. Tambah banyak akhirnya zakatnya, wakafnya, sedekahnya. Duitnya bikin dia tambah dekat sama Allah. Berarti kemiskinan juga bisa jadi keburukan. Kalau malah jadi males, pasrah sama takdir, marah sama Allah, menyalahkan Allahnya. Enggak, bismillah. Semuanya bisa jadi jalan kebaikan asal bikin kita tambah dekat sama Allah. Dan tadi ikhtiar kita tidak akan ada yang disia-siakan, karena nanti akan ada harinya, hari di mana uang, dinar, dirham, jabatan udah nggak laku lagi. Yang laku cuma adalah amal soleh kita di hadapan Allah. Makanya kita hidup meskipun semuanya udah Allah tentuin, bismillah, mudah-mudahan jadi amal soleh yang membuat kita dapat takdir terbaik nanti di surganya Allah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.